Kami berusaha agar tidak hanya opini, asumsi yang beredar, tapi berdasarkan keilmuan. Ada Abah Digital Forensik, kita tampilkan 2 CCTV dalam waktu yang berbeda, ada yang malam dan juga siang, sambil kita analisa bersama. Abah, silakan kita sambil tampilkan. Operatornya nanti siap pause ya. Oke. Oke, ini belum ada yang bisa diceritain di sini, next dulu. Nggak ada yang lucu di sini, nanti ada yang lucunya kok. Oke. Ini sangat... Pause. Lama operatornya, ya udah biarin. Operatornya punya kuping ya, biar bisa dengar saya kalau saya minta pause. Oke. Biar urusannya analisa nih, jangan sampai telat. Oke, ya, nah dari sini stop dulu deh, pause. Ini di pause dulu. Baik. Kalau kita lihat dari sudut situ, ini gelap ya, mati. Pada saat orang lewat nyala. Pada saat orangnya lewat nyala, kemudian sekarang di sini mati. Berarti apa? Si lampunya di situ pakai sensor gerak. Oke. Sensor gerak itu ada 2, modelnya bisa pakai yang listrik, elektrikal, atau bisa pakai tenaga matahari. Rata-rata sekarang kayak gitu. Tapi kalau yang tenaga matahari biasanya terang banget. Ini rada redup banget. Kalau ini yang rada terang di sini kayaknya pakai tenaga listrik, tetapi ada sensor infrarednya. Dan tadi pada saat si korban masih waktu buang sampah, dia keluar ke depan, itu lampunya reaktif nyala, kemudian mati lagi, ya. Begitu pula pada saat orang itu ada yang jalan ke depan, ada yang yang telanjang dada itu, ya, yang pria, ya, yang petugas kos, ya, gitu. Dia ke depan juga lampunya nyala mengikuti pergerakan dia. Itu sampai jam 00. Tapi yang jam setelah itu yang ada bapak-bapak lewat, pegang sapu, ngintip-ngintip lewat situ. Dia lewat sampai ke jendela di situ, di mana saat si korban di pintu tersebut lampu nyala, saat si petugas kos lewat di pintu tersebut, dan pintu ini, itu lampu nyala, pada saat si orang yang pegang sapu, lampunya nggak nyala. Emangnya dia hantu? Kok bisa dianya itu bisa kalau lewat situ lampu nggak nyala, sedangkan kalau umpamanya publik, ya tadi udah ada 2 orang, lampunya bisa nyala, padahal bajunya itu tidak yang modelnya, jadi bajunya itu cukup kontras dengan lingkungannya. Ya harusnya ada di rekaman di sini, ada enggak gitu loh. Itu ada Pak. Ini Pak, yang sebelah kanan yang ketika almarhum Pak. Nah ini dia nyala ya, ada bereaksi di sini. Iya. Lampunya sensor. Lampunya lagi mati lagi, yang belah sana kan setelah orangnya lewat. Nah ini saya petugas di situ, dia lewat, dreng, lampunya nyala. Oke. Sampai situ mati lagi di situ. Nah, tapi nanti saat si orang pegang sapu, mana yang Pak sapu? Ada orang pegang sapu yang malam-malam lagi, yang ngintip-ngintip ke dalam ruangan tersebut. Pada saat dia lewat suatu titik, di mana sensor tersebut pasti akan mendeteksi pergerakan tersebut dan akan nyala. Tetapi dianya bisa lolos dan lampunya tidak nyala. Pertanyaannya belum tentu saya mengarahkan bahwa ini orang aneh nih. Apakah berarti lampunya dimatikan sumber listriknya sehingga kalau saat dia seliweran kemudian lampunya tidak nyala pada saat dia seliweran. Nah nih, dia sampai pintu sini. Hello lampu tetap mati. Mas kesana lagi mas. Ayo mas, sana lagi mas. Lewat pintu mas. Bukankah lebih masuk akal saklar ya, dimatikan? Bentar, nih lihat lewat mas. Mati terus lampunya, asik. Dia seliweran lampu mati, jelas ya. Nah, nggak ada yang menganalisa sini, polisi, halo. Ini polisi ngelihat sekarang bagaimana pergerakan ini, tanda tanya nggak ini? Terkecuali bahwa lampu tersebut adalah bertenaga matahari, di mana saat sudah malam hari dia sudah tidak ada lagi daya baterainya sehingga yang seliweran kemudian udah mati lampunya. Tetapi kalau itu yang terjadi, biasanya yang lampu tenaga matahari itu dia ada moda standby-nya di mana dia hanya nyala redup, kemudian nanti pada orang lewat baru nyala terang, tidak mati nyala kayak gini. Nah itu perlu klarifikasi, ya polisi lah lakukan ngecek. Saya udah bagus loh, nganalisa ngebantuin polisi lihat sini. Merhatiin nggak polisi? Nggak ada dong, nggak ada. Oke ya, clear ya di sini. Tadi pernyataan katanya mengenai blind spot. Oke, di sini blind spot, di sini suatu area yang tidak terpantau. Gimana mau blind? Ini dari CCTV blind banget, apanya yang blind bahwa di sini orang jelas pintunya kelihatan, siapapun seliweran di sini kelihatan, mau siang mau malam pasti kelihatan.
Kenapa pas giliran monitoring orang-orang yang lain yang area sini nggak kelihatan banget? Bisa jadi ada dua sebelum saya tendensius. Bisa jadi yang tersebar di masyarakat itu yang sudah terpotong dan yang tersebar di sini adalah yang versi full. Kan kita harus lihatnya yang dari versi polisi dong, ya kan, dari versi polisi di mana harusnya versi full di sini semuanya kelihatan. Dari yang mulai ada orang-orang si seliweran tadi yang buang sampah, dianya, kemudian petugas kos yang menelpon sambil telanjang dada, dan kemudian si tukang sapunya semuanya lewat sini, itu kelihatan. Dan siapapun yang seharian seliweran di situ harusnya kelihatan. Kenapa saya bilang seharian? Kalau kita berpikir bahwa ada pihak kedua yang melakukan tindakan sehingga dianya meninggal, kita bilang gitu ya, sebelum daripada tendensius membunuh. Berarti kan ada orang yang sudah masuk duluan di dalam kamar, sepengetahuan dia mungkin karena orang kenal, misalnya, karena orang kenal dia udah masuk duluan, ya kemudian ya mungkin nginep dulu di sana semalam, boleh dong orang nginep umpamanya karena mungkin teman atau mau kerja sesuatu, dia masuk ke dalam situ, dan kemudian setelah ini si korbannya juga menyusul, dia baru pulangnya malam, berarti si pelaku sudah ada di dalam dan sudah terjadi kejadian ini. Ini dugaan. Kenapa? Ini dugaan. Bukan dugaan. Ini versi Abah. Versi analisa saya gini, karena rekaman yang diberikan polisi yang selama ini beredar belum kelihatan rentang waktunya. Gini, semua kepolisian kalau ditanya selalu berbasisnya apa? ISO 27037 rektifikasi tahun 2012. Hello 2025 masih pakai tahun 2012. Apa itu, Mbak? Disederhanakan ke pemirsa. Disederhanakan itu adalah cara menganalisa yang berbasis CCTV. Semuanya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Dari mulai prosedur yang mengambilin datanya, cara memeriksa datanya, cara mengolah datanya, memastikan bahwa datanya itu benar semuanya. Itu diolah dengan berbasis itu. Karena apa, nanti dari laboratorium forensik akan dikasih lihat data ini, itu kemudian diajukan kepada pihak saksi bahwa ini sudah diperiksa sesuai prosedur forensik, ya. Kemudian untuk selanjutnya dia lebih teliti lagi, ya. Di situ ada pekerjaan identifikasi, pekerjaan koleksi, pekerjaan mengakuisisi dan preferasi data. Preferasi data itu untuk apa? Pencadangan. Untuk memastikan kalau datanya itu rusak, itu masih ada yang cadangannya. Prosedur itu ada. Ya, nah di prosedur tersebut itu kalau itu yang masih dipakai, bagi saya ini kejadiannya apa? Deja vu. Deja vu kejadian di Jessica Wongso, deja vu kejadian di Dante yang anak kecil yang dibilang ditenggelamkan. Ya, kemudian kejadian sini. Di Jessica Wongso, saya saksi ahlinya pada saat menjadi peninjauan kembali. Kemudian pada saat yang Dante yang anak ditenggelamkan, saya saksi ahlinya lagi untuk menganalisa foto itu. Apa yang terjadi pada kedua kejadian tersebut? Semua kejadian akhirnya ada satu kamera yang tidak pernah ditayangkan. Yang Jessica Wongso, yaitu yang dari yang belakang. Ya, dan sudah saya ulas pada saat sidang peninjauan kembali. Ini ada satu kamera yang tidak pernah ditayangkan, tidak pernah diulas pada saat sidangnya waktu tahun 2016. Kemudian sekarang pada saat yang peninjauan kembali, nah saya bongkar. Pada saat yang kemudian si ayahnya korban menayangkan di TV One juga, ya di situ yang kemudian itu menjadi heboh karena dia punya satu yang scientific evidence katanya. Itu baru nongol dari kamera ini, saya bilang ini kamera yang tidak pernah dibahas dari dulu. Ya hilang satu. Yang Dante, yang waktu anak kecil meninggal, kamera yang dimonitor adalah yang dari jauh. Ya dari jauhnya, kemudian dari satu sisi, dari belakang pelaku. Tetapi ada dua kamera lain yang jelas-jelas ngelihat si pelaku itu dari sisi samping, kamera nomor 5, nomor 2, saya masih ingat. Karena saya nganalisa. Tetapi itu tidak pernah dibahas di pengadilan. Kita hubungkan dengan yang ini, Pak. Nah dihubungkan di sini sekarang ada kamera yang ada tetapi dianggap nggak ada. Yang mana ayo? Tadi saya nanya sebelum sini sama Mas Andromeda kan, minta skemanya dong, areanya. Yaitu ada area-area di mana itu kos-kosannya itu muter. Kalau di sini dibilang blind spot, ada orang seliweran masuk nggak kelihatan dari sana. Hello, ini gedungnya ini muter. Dia terbisa dari di sisi sebelah sananya. Dari sisi sebelah sananya pasti ada kamera yang sama. Bentuknya kayak simetris kok. Nah kelihatan, jadi kalau ada yang masuk dari belakang itu masuk ke sini nyelinap, dari sana nggak kelihatan karena kamera ini sorot ke situ. Tapi dari kamera yang di sini bisa kelihatan kamera yang satunya. Diulas dong, karena CCTV ini masuk pada satu NVR.
network video recorder yang sama atau DVR, digital video recorder. Dan Abah yakin polisi punya rekaman yang utuh? Harusnya kalau memang niatnya baik untuk mengungkapkan, bukan untuk menuntaskan. Kalau mengungkapkan kembali di sini saya bilang kan, kalau tujuannya mengungkapkan, berarti benar-benar diungkap semuanya dari video-video yang ada, dari CCTV yang ada, ujung sana ujung sini benar-benar dipantau 24 jam dan beberapa hari sebelumnya. Tetapi kalau mau menuntaskan yang penting dianggap bunuh diri aja, dianggap dibunuh tapi orangnya nggak ketahuan. Masa gitu sih, kejadian selalu berulang lagi. Nah kalau dibilang sekarang tadi bicara soal tape nih, logikanya kenapa polisi tidak meneliti sekarang dari mana kalau dia sendiri, dari mana dia memperoleh tape tersebut. Beli online, kan ada di transaksinya, dia bisa lari, saya nggak nyebut yang namanya S, yang namanya T, yang namanya macam-macam ya, layanan online. Itu semuanya sekarang kan ibu bilang tadi kan nggak ada ini, yang umumnya nggak ada nih, nih, biasanya mungkin beli di online, yang Mbak Soya juga kan gitu ya. Nah, kalau gitu berarti dia beli di online, ada transaksinya. Di HP ada transaksi online, bisa kelihatan dia beli apa, kelihatan jelas banget kapan belinya, berapa jumlahnya, warnanya apa. Ada di online, dia bisa diperiksa. History bisa dilacak semua ya Pak ya? Banget. Kalau umpamanya historinya nggak ada dilacak, di HP-nya ada yang menghapus, hello, yang namanya ST, semuanya layanan-layanan online itu ada di Indonesia. Dan dia tunduk pada PSE, penyelenggara sistem elektronik. Dia kalau diminta kepolisian untuk kasih lihat data-data transaksi pelanggannya harus ada. Karena ini bagian dari PDP, pelindungan data pribadi, di mana pelanggan harus punya hak untuk melihat kembali data-data dia, bahkan untuk menghapus misalnya. Ya, dan bahkan untuk mengubah, semuanya pelanggan ada, apalagi kalau kepolisian bisa. Dan data di situ nggak kayak data bank yang di mana perlindungan nasabah nggak boleh ada yang tahu. Kalau data yang kayak gitu, pihak wajib boleh tahu. Termasuk Pak percakapan di HP semuanya bisa dilacak kembali meskipun sudah dihapus. Kalau percakapan enggak lah, kalau WhatsApp-nya kan bisa. WA, mungkin ada. Dan kalau terus tadi Bapak bilangnya itu bagus tuh, waktu yang traces bahwa mengenai history. Apa saja sih yang dia tonton di HP-nya, berapa hari terakhir. Ada historinya kan, browsing apa saja. Kalau dia umpamanya buka sosmed ya, yang pakai T, yang pakai R, yang pakai S gitu, buka sosmed-sosmed yang rolling. Yang ini rame-rame ini suka komen-komen. Ya kan? Nah, di situ semuanya kan bisa kelihatan apa saja watch history-nya. Percakapan terakhir, Pak, via telepon bisa? Telepon enggak, kecuali direkam enggak. Telepon tidak bisa ya, Pak ya? Belum. Oke. Kecuali sesuai dengan yang Mahkamah Agung sekarang udah ada kerjasama kan, dan semua perbankan untuk melacak. Tapi kan itu untuk kasus-kasus yang kayak gitu, belum sampai yang kayak gini. Nah, data itu bisa diungkapkan, di-trace, jadi sih kelihatan dia beli dari mana. Kalau ternyata ada di toko yang memang toko yang fisik, yang depannya A dan I gitu ya. Ternyata ada yang warna-warna kayak gini. Kan bayarnya rata-rata juga semuanya udah mungkin pakai kris, pakai apa gitu kan. Bisa kelihatan, oh dia nih pembelinya. Si tokonya sih nggak tahu siapa belinya, kan nggak kelihatan HP-nya, tetapi kelihatan. Si X ini dia beli pakai bayar pakai nomor rekening dia, HP dia, bayar kris nomor segini. Nah, kris untuk transaksi itu kelihatan di toko yang A dan I itu, dia untuk beli bayar apa aja kelihatan, oh beli tape. Nah itu bisa ke-trace. Kalau nggak boleh ke-trace lagi, coba lihat di buku-bukunya di dalam semuanya. Ada nggak tape yang warna kuning, mungkin dia bikin untuk skripsi, untuk apa semuanya. Kalau ada, wah berarti memang punya dia. Tapi kalau nggak ada, ada yang bawa ke dalam. Siapa yang bawa ke dalam? Yang katanya blind spot tadi, tapi belum diungkapkan. Karena apa? Kita dari polisi baru dapat katanya, bukan datanya. Pak Arianto, Pak Ito ingin komentar sebagai para purnawirawan? Pak Ito dulu boleh? Saya mungkin ada satu yang mungkin yang pengalaman saya dulu. Kalau untuk itu HP Pak. Biasanya kan ada outgoing dengan ingoing ya Pak ya. Ya incoming dengan outgoing Pak. Nah itu kan kalau kita telusuri dari diperkirakan waktu kematian yang bersangkutan, tentunya kira-kira 1 minggu atau 2 minggu, biasanya teman-teman tuh mengecek misalnya kalau untuk kasus-kasus terorisme itu kita melacaknya dari situ, siapa orang ini di profiling gitu. Nah itu tentunya mungkin juga mudah-mudahan sudah dilakukan Pak. Kemudian yang kedua tadi mungkin yang saya saya sependapat memang bahwa kita masih belum lengkap. Karena yang muncul di media ini kan adalah CCTV ini. Kita belum tahu karena polisi kan memang tidak pernah
merilis ya. Ini biasanya dapat dari nggak tahu bocoran dari mana gitu ya. Saya kira mungkin ini pun juga memerlukan satu menunggu daripada hasil yang disampaikan polisi secara utuh. Tadi saya sampaikan kasus otopsi Pak. Saya ingat kasus Vina. Kasus Vina pertama itu katanya sudah diotopsi di Rumah Sakit Gunung Jati kan. Karena tidak percaya diekshumasi. Akhirnya sampai ditemukan satu kejahatan yang sampai tuntas sampai PK kemarin kan. Kemudian 2 kasus yang sekarang di Lombok. Lombok itu kan katanya tenggelam. Brigadier Nur Hadi Pak. Ya, Nur Hadi. Kemudian istrinya tidak terima minta diekshumasi, akhirnya ditemukan bahwa terjadi kasus pembunuhan. Tadi disampaikan bahwa ada satu kasus pembunuhan yang dikemas seolah-olah kecelakaan. Kemudian ada juga kasus mungkin kalau yang di sini ya kita tadi nyampaikan waktu kematian yang Pak Arianto mengatakan penyebab itu adalah menjadi kunci utama. Apakah orang tersebut dengan analisa torak ya mungkin ya setahu saya dia pada saat itu meninggal karena ditutup hidungnya atau enggak gitu kan. Atau tidak ada tanda-tanda torak seperti orang tenggelam. Berarti orang itu sudah mati baru udah meninggal kemudian baru dililit oleh Al-Akban ya. Saya kira ini yang harus betul-betul didalami. Sehingga kalau di dalam ilmu kepolisian pengalaman saya dengan Pak Arianto, setiap menemukan jenazah yang janggal itu wajib harus diotopsi lengkap. Tidak ada lagi istilah ekshumasi. Kalau ekshumasi itu berarti ada kelemahan pada saat otopsi awal. Bisa otopsi awal yang kurang atau hanya tadi visum luar. Jadi dianggap ini sebagai satu kecelakaan, dianggap sebagai bunuh diri ya. Nah ini sangat penting menentukan nanti ke depan. Kalau yang area daru Pak, ini bagian yang mana Pak? Apakah bagian hanya visum luar saja atau memang sudah ada otopsinya meskipun mungkin durasinya singkat? Kalau saya mendengar beberapa teman-teman di Polda mengatakan ekshumasi masih dipertimbangkan. Ekshumasi masih dipertimbangkan. Berarti ada satu pemeriksaan awal yang mungkin dianggap sebagai visum luar karena hanya tidak ditemukan kekerasan. Visum luar itu hanya menentukan tidak ditemukan kekerasan di sana ya. Tapi kalau otopsi pasti dilihat di dalam. Ya, pasti bagian itu namanya otopsi. Kita bisa lihat di Google atau di ChatGPT ya. Bedanya visum luar dengan visum dalam. Visum dalam itulah yang dinamakan otopsi gitu kan. Jadi saya dengan Pak Arianto tadi mungkin perlu juga kita juga apalagi beliau kan penasihat ahli Kapolri ya bisa mempunyai akses ya. Jadi Bapak meyakini ada bagian yang miss dalam proses tersebut? Ya, ada satu lagi. Kenapa harus olah TKP dilakukan berulang-ulang? 2 kali Pak? 2 atau 3 kali sih? Ya 2-3 kali. Kan berarti ada satu olah TKP yang tidak sempurna. Sementara untuk mengungkap kasus itu adalah sangat ditentukan dari olah TKP awal. Ya, kita tahu. Kemudian yang ketiga, memang perlu dilakukan rekonstruksi ya, terutama bagaimana korban itu meninggal. Dari posisi tangan, dari posisi. Nah ini tentunya ahli kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik lah yang sangat bisa menentukan apakah orang ini memang meninggal sebelum dilakban ataukah orang itu dilakban baru meninggal gitu kan. Jadi harus dikaitkan semuanya ini. Itu untuk pendapat saya. Tapi tadi saya sependapat dengan beliau, masih terlalu dini kita mengevaluasi masalah CCTV. Tapi satu hal yang menarik, tadi masalah lampu. Kalau di Eropa, di negara mana, kita semuanya sudah pakai otomatis ya lampunya. Tadi pada saat orang itu membawa sapu, pertanyaan saya dari aktivitas gerak-gerik orang, kok dia bawa sapu nggak ngapa-ngapain, nyapu enggak, cuman ini doang kan. Nah kemudian yang kedua, pada saat menemukan jenazah, perilaku juga. Orang yang sudah terbiasa melihat sesuatu yang meninggal, ya seperti tidak masuk tadi, dia tidak ada sesuatu yang membuat, ya mungkin ini analisa saya dari perilaku ya, dari perilaku itu juga perlu didalam. Karena posisi tertutup selimut biru Bapak? Ya kan tadi apakah orang itu bisa menutup selimut biru pada saat kepalanya diitukan kan itu juga harus dilakukan rekonstruksi berdasarkan logika ya. Logika dan analisa itu mungkin. Masa ngelihat orang meninggal gitu dengan kondisi lakban bisa biasa aja mukanya. Sambil kami tampilkan coba, sambil kami tampilkan. Pas lagi dia ada megang handphone. Gak ada ekspresi sama sekali, gak ada shock-shocknya. Pada saat dia masuk, ini kan sebentar lagi pintu akan dibuka. Lihat tuh. Sambil berdiri boleh Mbak Zoya? Enggak apa-apa sini. Oh enggak, sambil duduk silakan. Lihat tuh.
Nggak ada ini shocknya sama sekali. Lihat dia keluar. Oke. Reaksi yang ini Mbak, reaksi ini ketika masuk Sama. bukankah? Lihat. Reaksinya tuh kayak, oh oke, kita rekam ya. Ini kayak ada SOP-nya enggak sih? Ya saya tidak mau berasumsi. Saya cuma, kita tuh minimal mungkin tidak seperti korban kekerasan, ada tonic immobility dan sebagainya. Tapi kan secara perilaku, tuh oke, kita rekam ya, do something. Kita disclaimer, kita ada tidak menuduh, kita tidak tahu psikologi orang ya Mbak ya. Nggak tahu. Tapi kalau pengamatan awam versi Mbak Zoya. Cuma dari begitu pertama kali melihat itu yang paling genting menurut saya gitu ya. Begitu pertama kali melihat tidak ada ekspresi kaget sama sekali. Coba kalau misalnya kita ya masuk ke dalam ruangan yang asing apalagi gitu ya. Kan we don't know what to expect. Begitu kita masuk ke dalam ruangan itu ada orang di lakban kuning. Apa sih ekspresinya, kan paling shock dulu atau apa. Enggak ada reaksi itu. Itu menurut saya agak janggal gitu. Dan kalau benar-benar misalnya juga dari tadi visum luar ya Pak ya. Nah visum luar banyak sekali informasi yang kalau misalnya tanya Mbak ini ada asphyxiation, ada ini. Asphyxiation itu cukup kompleks loh, dan orang-orang yang asphyxiation itu sangat-sangat sangat-sangat detail. Sangat detail terhadap lakban gitu ya, sangat detail terhadap pattern, sangat detail terhadap ini. Jadi kalau misalnya mau dilihat jejak digitalnya, belanjaannya juga bisa kelihatan kan. Kalau memang dia asphyxiation, apakah dia nggak pernah belanja selain lakban? Jadi kita juga bisa lihat, misalnya kita bisa teliti, oh dia pernah belanja tali, dia pernah belanja apa, karena yang paling menentukan bahwa ini adalah asphyxiation yang kebablasan atau misalnya bunuh diri atau pembunuhan adalah itu. Mana alat-alatnya, belanjaannya dia ada apa enggak, apalagi udah sampai level lakban, enggak mungkin. Jadi bukan resiko pertama kali dicoba, bukan ya Mbak, harusnya sudah ada jejak itu di masa lalu. Iya. Kita akan libatkan mahasiswa Bapak Ibu, kita harus jeda Saya dulu. tambah sedikit. Tambahan yang sedikit boleh aja. Pak, kita simpan dulu Pak, sebentar lagi hanya di Catatan Demokrasi pemirsa, tetaplah bersama kami.